Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Kita kembali lagi bersama Ustadz Khairul Marzukin, Ustadz kami dan juga teman kami dulu di Sudan. Kemarin kita ngobrol tentang ini Ustadz ya, belajar di Sudan. Betul. Lupa kan Atung? Masih ingat. Baik. Langsung saja Ustadz Marzukin ya. Gus ya. Jadi kita ini langsung akan membahas tentang ngaji online. Ya. Ana pernah lihat itu antum punya sahabat gitu kan. Itu coba namanya apa Ustadz? Anak punya sahabat kecil-kecilan ya, anak tulis namanya Khulasatul Tadzkir. Khulasatul Tadzkir. Iya. Isinya ya daftar buku-buku yang pernah dibaca walaupun sebagian atau lengkap. Iya. Dan masyaikhnya dan sighah tahammulnya apa. Itu semua yang ditulis di situ. Ya singkat aja tapi enggak dengan berapa kitab secara ini motivasi bagi teman-teman, berapa kitab itu di sahabat itu? Jadi Khulasatul Tadzkir ini saya tulis untuk laporan sebenarnya. Selama di Sudan ini udah baca kitab apa aja, betul. Dari masyaikh siapa aja. Masyaiknya sekitar 200, terus bukunya sekitar 500. Sekitar 500 buku ya? Iya. Selama di Sudan. Baik. Jadi sahabat itu kan bisa kita katakan seperti kodifikasi ya, penulisan kan, daftar buku-buku gitu kan, yang sudah kita pelajari, betul nggak? Betul. Dokumentasi kan? Mendokumentasikan dokumentasi ya. Apa aja yang pernah kita pelajari dan dari siapa aja. Gitu. Jadi itu sahabat. Nah yang menarik Ustadz Coy ya, Ustadz Marzukin, saya pernah dengar bahwasanya salah satu agenda antum itu ketika mulai pandemi tahun 2020 itu juga giat ya dalam ngaji lewat online. Nah, sebelum saya meminta Ustaz ya pandangan antum tentang ngaji online bagaimana? Saya pengen kayak mukadimah dikit Ustaz ya. Kebetulan juga di tahun 2019 itu Ustaz, saya juga ada pengalaman ngaji online. Ketika itu saya pulang dari Sudan juga. Ya. Ngaji online di mana melazimi seorang syekh, menghatamkan dari buku ke buku, istisqal, terus diskusi sehingga bisa menghatamkan beberapa kitab. Saya pribadi melihat bahwasanya ngaji online bagi orang yang sudah memiliki dasar ilmu walaupun tidak terlalu muluk-muluk itu adalah hal yang bisa dikatakan hampir wajib. Karena sekarang ini sumber ilmu itu di online itu bisa dikatakan hampir mendekati offline, Ustaz. Hampir mendekati offline sehingga kalau kita sebagai thalibul ilmi ya apalagi yang udah punya dasar ya, terus khawatir untuk ngaji online bagi saya itu bisa dikatakan agak tercela gitu, Ustaz. Karena dia telah terharamkan dari banyak ilmu gitu loh. Nah, pandangan antum tentang ngaji online gimana, Ustaz? Sebagai apalah pengalaman antum dan kesimpulan antum, refleksi antum bagaimana? Ngaji online ini baru populer di saat corona ya, di saat kita diberi batasan-batasan oleh pemerintah untuk bergerak. Ya. Sedangkan kita juga butuh untuk mengisi ilmu. Muncullah di sini ngaji online walaupun sebelumnya sudah ada individual yang ngaji online tapi dalam lingkup yang sangat terbatas dan sedikit banget. Ya. Pernah dengar salah satu majelis kami itu sampai nelpon salah satu dari masyaikh di Arab Saudi atau di mana untuk mendengarkan beberapa hadis yang ingin dia dengar. Artinya kan ini juga gambaran kecil ya. Betul, ngaji online. Ya. Versi dulu yang belum canggih, belum populer, belum populer dan belum artinya udah dari zaman dulu itu ya mas udah menganggap ngaji online ini ya muktabar ya. Muktabar, ya. Kayak semacam ini ya,
ijma sukuti gitu ya, Iya. nggak ada pengingkaran. Betul, Nggak nggak ada ada pengingkaran. pengingkaran. Ya. Nah, di sini kemudian ketika corona ini berkembang dan dengan alat yang semakin canggih, ada videonya dan sebagainya, bahkan bisa diskusi bersama. Betul. Maka Ana lihat itu juga salah satu cara yang bagus, terutama bagi yang nggak punya waktu untuk rela. Rela itu butuh biaya. Nah, rela itu butuh biaya dan butuh waktu perjalanan. Menguras banyak hal, pikiran, tenaga. Apalagi setiap individu kita mungkin ya punya pekerjaan setiap hari. Iya. Ya mungkin kosongnya mungkin sore aja atau malam. Itu sedangkan kalau misalnya tidak ngaji online, tidak terkena sentuhan ilmu. Mungkin kalau di masjid kampung juga cuma beberapa kali aja ada pengajian ya. Itu pun nggak tahu khatamnya kapan. Nah, iya. Makanya ini bisa menjadi solusi. Tentunya nanti ngaji online ini dia harus punya dasar dulu. Dasar akhlak menuntut ilmu, adabnya. Karena kalau nggak punya dasar, nanti ketika ngaji online sembarangan aja ngajinya. Iya. Contohnya adab yang paling penting untuk pas kita ngaji online. Nah, ngaji online ini seperti kita umpamakan seperti ngaji beneran. Pakai baju yang sopan. Walaupun kita di kamar. Walaupun sendirian, duduk yang bagus gitu. Jadi nggak sambil rebahan. Jangan sambil rebahan. Apalagi gini ya. Kita harus ingat bahwa majelis ilmu itu kan dihadiri malaikat. Iya. Kalau kita takwil atau kita bawa pemahamannya ke ngaji online, ngaji online mungkin juga dihadiri malaikat juga. Ya masa kita di hadapan malaikat rebahan kan enggak. Iya, betul. Jadi kita harus jaga karena itu juga membawa aura sendiri. Ketika kita duduknya bagus, bajunya bagus, sama kalau kita cuma bajunya itu asal-asalan, rebahan itu rasanya beda. Jadi tetap wudu dulu dan sebagainya. Betul, tetap wudu dulu dan sebagainya, seperti ngaji di depan masyayikh gitu. Itu salah satu adabnya. Berarti perbincangan kita dalam momen kali ini Ustadz bukan lagi kita membahas bagaimana hukum ngaji online, tetapi lebih memaksimalkan. Betul. Ya kan, itu lebih penting. Karena tadi kayak rihlah itu butuh biaya. Belum lagi kalau sudah punya anak istri, itu sudah pikirannya 1000 kali lipat. Ada tanggungan lain. Jadi, sementara sekarang kita saksikan saja, online itu terkadang secara manhaj, kurikulum itu lebih canggih. Ya kan, banyak kan? Bagaimana dia bisa memanajemen hifdzul mutun, hifdzul Quran. Kayak contoh itu kayak Tahil Fikih Syafi'i. Itu bisa canggih banget, ada PDF-nya, ada tafriknya, catatannya, ada videonya. Jadi terkadang anak tuh kadang mikir gini, Ustaz. Ini yang offline tuh gak ada secanggih ini gitu loh. Ini kok bisa rapi gini, lebih nyaman gitu kan. Artinya kita sekarang akan kita fokuskan pembahasannya Ustaz bagaimana memaksimalkan ngaji online. Nah, kita mulai dengan penyemangat segini. Mood booster lah, penyemangat. Afan Ustaz, antum sejak corona ya 2020 ya, sampai mungkin hari ini 2023 sebagai penyemangat, kurang lebih berapa puluh atau bahkan ratus buku yang sudah dibaca online, kira-kira saja? Dari 500 buku itu mungkin hampir 80% dibaca online. Berarti sekitar kalau 80% itu berarti sekitar 400-an. Iya, kita 400. Oh, itu luar biasa gitu. Artinya jadi ilmu yang ada di online sekarang itu selain ulama hampir sepakat semua saja. Artinya bisa dikatakan kayak ittifaq sukuti gitulah. Tetapi juga bisa menghasilkan produktivitas membaca yang nggak bisa diremehkan gitu loh. Betul. Nggak bisa diremehkan. Berarti subhanallah ya, 400 buku dalam 2 tahun, atau 3 tahunan, masya Allah tabarakallah. Sekarang gini Ustaz. Sekarang ada pengalaman yang mungkin saya pernah rasakan dan mungkin wallahu alam antum pernah merasa atau enggak. Orang itu kalau ngaji online atau bisa dia punya rekaman YouTube lah, ataupun dia ikut ngaji online live streaming ataupun tasjilat, itu biasanya kalau dia itu asal-asalan, dia nggak punya target, dia akan cepat bosan. Misalkan dia ikut ngaji online, ikut aja udah, dia nggak ada target, nggak ada apa, akhirnya dia ini cuma online, nanti juga bisa, akhirnya karena nanti akhirnya nggak jadi
ya kan? Akhirnya dia nggak ini, Betul. nggak khatam gitu loh. Misalkan ini ada kitab Syarah Arba'in Nawawi yang mensyarah misalkan Syekh Atiyah Muhammad Salim almarhum ya, muridnya Syekh Syangkiti. Jumlah rekamannya ada 12 kaset. Dia pengen dengarkan itu. Nah, tapi dia ketika dengarkan itu tadi saya dengarkan aja tanpa ada motivasi, tanpa ada pembagian waktunya gimana, kapan dengarkannya, milih waktunya bagaimana. Akhirnya dia baru dengarkan satu kaset, dia udah bosan. Akhirnya dia tidak pernah menghatamkan khazanah keilmuan yang sangat banyak yang ada di medsos tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ini kayak tips gitu. Jadi kok antum kok bisa kuat ya ngikuti ngaji online yang jumlahnya sampai menghatamkan kurang lebih 400-an buku, 400-an kitab, itu mungkin bisa berbagi Ustaz. Tips misalkan bagaimana memanagenya. Tentu itu online juga salah satu banyak banget Ustaz. Banyak sekali kan, berapa puluh dares itu. Kalau kita menarik semua kan kita nggak ikut semua. Ya kan? Ya kan banyak banget. Itu tips membagi waktunya. Itu bagaimana Ustaz? Pertama itu memanagenya. Pertama harus tahu prioritasnya apa yang mau dituju dari ngaji online itu. Ya. Jika maunya tafakuh pastinya harus siap dengan catatan ini dan ketika mendengarkannya artinya benar-benar fokus dengan apa yang disampaikan. Kalau live lebih susah lagi kan, berarti harus siap-siap cepat tanggap untuk menulisnya. Kalau rekaman berarti kan harus menyiapkan waktu yang cukup dalam waktu yang dia miliki untuk digunakan untuk mendengarkan rekaman itu dengan sempurna, alias nggak boleh ada yang ganggu, gitu kan. Kalau dia itu modelnya riwayah, ya dia cukup mendengarkan aja kan, dengan sinyal yang lumayan bagus dan mencatat fault-faultnya jika ada. Itu aja tipsnya untuk sekedar mengikuti kajian online. Iya. Nah, gini Sat, sekarang kan kita itu kalau melakukan segala sesuatu asal jalan itu biasanya nggak jalan. Misalkan saya mau hatamkan rekaman Syekh Usaimi, kapan mau ngatamkan, jam berapa, sehari berapa, waktu yang kamu sediakan berapa, yang penting ada waktu kosong, itu biasanya nggak jalan. Iya betul. Nah, antum sendiri pengalaman Ustaz, apakah ada penentuan porsi, misalkan saya sehari untuk ngaji online baik rekaman ataupun live streaming misalkan sehari 2 jam 3 jam, terus apa itu, ada nggak antum sendiri? Kalau anak untuk riwayah minimal sehari harus ada. Jadi itu seperti wirid kalau ada. Sampai sekarang berarti? Ya, kalau hafid Quran itu misalnya ada wirid baca Quran setiap hari itu. Kalau majelis riwayah saya harus ada wirid setiap harinya, harus dengar riwayah secara live streaming di online. Setiap hari harus ada? Harus ada. Dan itu satu atau lebih? Bisa satu, bisa lebih. Dan tergantung satu, kan ini riwayah ini tergantung masyaihnya. Iya. Kalau ada request dari masyaihnya menyanggupi, berarti kadang bisa sampai 5 riwayah, 5 kitab dalam satu hari. Tapi minimal banget satu, harus ada target harus menghadiri satu majelis riwayah gitu. Yaitu kalau riwayah ini kan memang dari dulu harus rajin, kuncinya rajin. Kalau enggak rajin ya karena dia enggak mengandalkan tafakuh ya, dia mengandalkan kerajinan dan ketelitian. Mendokumentasikan. Betul. Kalau tafakuh pastinya itu lebih berat lagi. Dia pokoknya kalau ahli Quran dia punya wirid murojaah Al-Quran, ahli fikih dia harus punya wirid untuk memurojaah fikihnya. Begitu semua setiap fan itu punya wiridnya sendiri-sendiri gitu. Itu pasti. Jadi jangan sampai dikira wirid itu cuma Al-Quran juga. Wirid itu juga ilmu juga harus diwiriti juga. Kalau enggak lupa. Iya, ya kan? Karena mungkin ya di dalam hadis disebutkan bahwasanya yang enggak memurojaah Quran itu cepat hilang ya kan? Seperti ibil yang dilepas. Itu mungkin ya bisa ditakwil Quran dan isi-isinya dari ilmunya. Kalau ilmu yang enggak dimurojaah juga dia akan lari. Sebagaimana Al-Quran. Jadi bisa wiridnya Al-Quran plus ilmunya masing-masing dan setiap fan yang dia tekuni saat itu. Iya. Masya Allah. Berarti satu itu
minimal satu itu durasinya 1 jaman gitu ya? Ya minimal banget 1 jam, nggak boleh kurang dari 1 jam. Iya. Main-main Jadi ini makom antum ini sudah sampai wirid ya? Nah, Itu pertamanya pas dulu memulai awal-awal 2020 itu berat gak, Ustaz? Online itu? Ringan. Ringan Karena ada ya? waktu itu langsung semua daras yang seharusnya kita rajin datang Kosong. langsung kosong. Jadi memang sebelumnya udah ada aktivitas sebelumnya mengganti. Sebelumnya memang sudah punya wirid daras yang didatangi. Jadi memang jadi memang kayak ngelanjutin gitu. Betul. Ya, Jadi jadi di awal, ringan ya? di awal malah lebih ringan karena kita melakukannya nggak perlu Kosong, jalan kaki. nggak perlu jalan kaki. Betul, cuma beli kuota. Diuntungkan juga itu antum. Betul. Mungkin kalau antum mulai dari awal, Nah itu yang mungkin berat. berat ya. Mungkin berat Mungkin ya. sedikit Ya, boleh ya, ya, ya. sedikit 1 jam 1 hari, Ya, nanti ya, lama-lama bisa nambah. Iya. Tapi yang unik, walaupun sekarang masanya sudah offline ya, ternyata yang online ini jadi kebiasaan. Lebih berkembang lagi. Jadi kebiasaan antum gitu loh. Betul, lebih. Artinya antum offline tetap kalau ada ya, Ya. online-nya sudah jadi kebiasaan. Jadi Betul. malah udah dua-duanya. Ya kan? Ya. Baik, Ustaz. Nah, itu kan sama ya, riwayah ya. Yang mana riwayah itu unsur terpenting adalah rajin dan teliti ya. Karena dia amanat ya. Riwayat itu lebih kepada amanah. Baik, sekarang kalau ini Ustaz, rekaman mendengarkan daris, rekaman ya. Berarti kan tafakuh ya maksudnya ya. Tafakuh. Karena nggak mungkin kan riwayat itu direkam terus didebutan ulangan. Itu kan kayak lucu juga gitu loh. Tapi yang tafakuh ini, apakah antum juga melakukannya gitu? Tafakuh rekaman gitu. Iya, karena YouTube dan sebagian ada masyayikh kami itu yang mengajari tafakuh plus riwayah. Iya. Nah, di sini kadang-kadang karena itu live streaming Iya. dan dia mengandalkan kekuatan otak untuk memahaminya sekalian streaming, akhirnya solusinya yang streaming ini dianggap saya Riwayah. tips saya ya, saya anggap riwayah Riwayatan. sambil saya rekam. Sambil direkam. Nah, ketika udah selesai baru saya Ulangi. murojaah untuk tafakuh untuk riwayah. Iya. Nah, di sini bisa di pause, bisa Iya. diulangi. Iya. Pertama, ana yakin itu adalah rekaman guru ana. Iya. Itu penting karena zaman sekarang apalagi teknologi AI gitu. Betul. Itu rekaman bisa diubah-ubah atau bisa di ini dan sebagainya. Pokoknya kalau tafakuh dari rekaman yang harus pertama diyakinkan adalah itu bener nggak rekaman resmi dari guru kita atau kita yakin lah itu suara guru kita dari awal hingga akhir. Kayak ada ittisal ruh gitu ya. Nah, ya. Jadi kita meyakini kita talaki gitu ya. Betul. Yang kedua yaitu habis itu setelah riwayat selesai barulah kemudian rekaman itu saya ulangi lagi, saya catat apa yang perlu dicatat, apa yang perlu dikerangka apa. Nah, disitulah cara anak tafakuh di dalam riwayat. Iya. Nah, itu Ustaz Afan. Majlis tafakuh ini, riwayah ini apa tasjilat ini, rekaman ini, apakah antum juga mengkhususkan waktu tertentu, misalkan nyamannya kapan, terus berapa jam gitu biasanya? Karena tafakuh ini agak berat, ya. Jadi saya nggak bisa merutinkan setiap hari. Dia per minggu. Per minggu ya, jadi majlisnya beda. Betul. Beda. Ya. Majlis tafakuh itu lebih berat, dia butuh waktu banyak untuk murojaah. Dan dapatnya belum tentu banyak ya? Iya, untuk berpikir, emang untuk capek ya? berdiskusi. Nah, Iya. Biasanya perlu ditanyakan juga ke masyayikh, ke teman, ini maksudnya apa dan sebagainya. Karena kan ya minusnya dengar dari rekaman ini nggak bisa langsung bertanya kepada sang guru. Iya. Nah, apalagi rekaman dari seseorang ulama yang udah meninggal. Iya. Nah, solusinya ditanyakan ke muridnya yang pernah ngaji ke beliau. Walaupun murid jauhnya mungkin berapa generasi gitu kan. Tapi minimal ada silsilah keilmuan dari beliau, nanti tanyakan ini maksud dari perkataan beliau ini gimana dan sebagainya, atau antum ada pandangan gimana dan sebagainya, sehingga bisa membuka wawasan kita di masalah itu. Iya. Oh gitu. Jadi antum membedakan ya, ada majelis wirid yang online, itu semuanya live streaming ya. Ya. Itu majelis riwayat, dan ada majelis diroyah yang rekaman ya, tasjilat. Itu antum biasanya mencari waktu yang longgar ya, yang longgar. Oke Ustaz. Baik. Yang online ini Ustaz, yang online ini bentuknya apakah madrasah yang mana antum daftar sehingga ada jadwal harian, atau antum mencari di madrasah channel-channel yang berbeda-beda?
karena riwayah ini jarang yang berbayar ya, online ya. Iya. Maksudnya, itu saya cari. Oh, berarti beda-beda. Koleksi lah. Koleksi. Banyak madrasah itu saya masuk. Nah, saya lihat kitab apa yang harus saya dengar dan waktunya emang cocok. Antum prioritaskan itu ya. Saya prioritaskan. Gitu, apalagi yang kitabnya agak besar. Iya. Jadi memang udah saya khususkan, kalau ada sama yang lain tiba-tiba ada, saya khususkan yang ini. Oh, yang kitab besar. Nah, Walaupun yang- selesainya lama. walaupun selesai lama. Kalau kitab besarnya itu belum saya dengar dan Ya. itu penting untuk didengar. Ah, Contohnya kayak barusan Musnad. kemarin itu Sahih Bukhari yang Iya. di Toroblus tuh. dari Blusri Masyaikh Kathir itu. Itu saya Tarablus prioritaskan. Libya ya? Atau Libanon? Libanon. Libanon ya. Toroblus. Lubnan. Asyarq. Iya. Ada Al-Ghurb Asyarq. Ah, Alhamdulillah, tapi khatam juga. Masya Allah. Nah, itu kan jadwal banyak setiap hari itu wirid, Ustaz. Itu antum punya tulisan itu jadwal itu. Oh, ada. Jadi Gimana itu? Saya Bikinnya gimana? Bisa bikinnya tipsnya? pakai di HP itu ada kalender. Kalender. Di kalender itu bisa langsung diisi dari jam berapa ke jam berapa, itu nanti ada majelis di mana, di channel apa yang harus didatangi atau dihadiri. Nanti jadi ketika 10 menit sebelum acara biasanya ada pengingatnya. Iya. Nah, langsung oh iya habis ini ada ngaji, siap-siap gitu. Jadi sudah rapi di Rapi ya? kalender. Misalnya Rapi. ada jadwal nih ngaji tapi minggu depan, langsung Minggu dicatat saat itu. Oh. Biar nggak lupa di Oh. kalender itu. Iya, iya, iya. iya. Nanti ke setiap Berarti harinya antum kita lihat. pakai kalender HP ya? Ya, Nggak ada tulisan buku tulis? Nggak, Nggak karena cukup ya? kalender HP lebih ada pengingatnya enaknya. Iya, iya, iya. Kalau tulisan Lebih kan canggih ya? tulisan kan takutnya terlewat. Iya, iya, iya. iya. Lebih canggih dan HP kita bawa kemana-mana. Iya, Beda iya. sama tulisan ya kan. Iya, iya. Berarti itu sudah berjalan lama itu gitu ya? Udah sejak awal corona saya gitu. Oh, Saya berarti pakai udah cocok lah dengan metode itu ya? udah cocok. Udah cocok ya. Nah, kalau antum sendiri prioritasnya biasanya kalau ada sama itu riwayat kitab apa? Apakah fan hadis atau fan sirah atau fan fikih atau apa? Atau memang yang menurut antum saya buku ini kok kayaknya langka, kayaknya jarang atau gimana? Yang pertama pasti diprioritaskan yang hadis dulu. Hadis ya? Karena sebenarnya wirid anak itu wirid mendengarkan hadis. Jangan Ah. sampai di satu hari itu tidak mendengarkan hadis Rasulullah. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi selaras dengan takhusus antum ya? Ya, Nah, baru khusus. setelah itu kalau ada buku yang belum pernah didengar itu diprioritaskan. Kalau udah pernah ya dan itu perlu diulang lagi, Iya. itu bisa. Oh, iya, iya. Jadi iya. urutannya seperti itu. Berarti prioritasnya hadis nih kalau Betul, antum, hadis. Nah, itu motivasi kan masyayikh kita itu selalu menekankan setiap muslim, wabil khusus santri atau thalibul ilmi itu harus memiliki wirid baca Quran, dan kalau dia sudah mempunyai wirid itu juga mempunyai wirid baca hadis, ya kan? Dan ini kan belum umum ya. Iya. Kalau di orang awam ya jelas belum umum, tapi di ustadz ataupun thalibul ilmi pun belum umum tuh wirid baca hadis. Belum. Padahal itu Guru-guru kita adalah praktekkan, ya. Padahal itu adalah bisa dikatakan sumber keilmuan kita ya dari Quran dan hadis kan. Betul. Dan martabat yang pertama tingkatan untuk tafakuh kan qiraah dulu. Betul. Lah, baik. Apa motivasi pribadi antum? Ini motivasi ini kan soal pengalaman spiritual, soal kecocokan, soal ada rentak di hati. Ini kan setiap orang punya pengalaman berbeda. Kok bisa sampai antum melazimi wirid dengarkan hadis? Itu semua orang secara teori udah tahu. Baca hadis itu baik, itu semua orang saya yakin tahu. Tapi sampai ada timbul di hati, kemudian aksi, kemudian didawamkan, ini pasti ada hal di hati antum yang membuat antum tersontak gitu. Nah, itu silahkan satu motivasi saya. Yang pertama ada dari salah satu guru kami itu, beliau itu setiap harinya pasti punya wirid Quran sama punya wirid membaca kitab. Itu karena termotivasi dari itu. Jadi Quran dan baca kitab yang bukan hadis tadi. ya kadang tafsir Itu orang Arab atau Hindu? orang Arab, Oh, iya, iya. Sudan, Iya, iya, iya. gitu. Iya, siap. Jadi setiap kami datang ziarah ke beliau, itu kami lihat tuh sholat sunnah, habis itu murojaah Quran atau
membaca wirid Qur'annya, habis itu membaca wirid kitabnya. Jadi ada Quran dan kitab. Iya, baru kemudian menyapa kami, terus baru kemudian membacakan hadis ke kami. Artinya dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seorang thalibul ilm itu setiap harinya nggak boleh lepas dari Al-Quran sama fan ilmu yang dia tekuni. Oh, berarti antum langsung kesindir saya fannya hadis. Waktu saya hadis. Betul. Berarti wirid saya hadis. Betul. Berarti saya harus punya wirid hadis. Dan karena itu saya ya, itu dia. Enggak sealim beliau, pastinya ana butuh seseorang untuk membacakannya. Iya. Kan beliau udah alim, jadi membaca sendiri itu langsung apalagi orang Arab juga. Iya. Nah, makanya ana modelnya seperti itu. Jadi mendengarkan dari orang lain yang beliau itu lebih paham bahasa Arab, sehingga kalau ada salah dobat dan sebagainya bisa dikoreksi sama beliau, daripada kita yang ajnabi ini baca kitab sendiri, siapa tahu nuskohnya salah atau kita salah harokatnya, titiknya gitu kan, nanti salah memaknainya jadi gitu. Jadi dari situ motivasi saya ya dari guru. Ya berarti itu dia yang pengen anak pengenan itu kan. Orang itu ketika dia memiliki kebiasaan baik tertentu itu secara teori memang udah selesai, karena teori itu bisa dimiliki semua orang walaupun nggak punya aksi kan. Tapi ketika dia punya teori dan mendawamkan, itu pasti ada hal di luar teori. Betul. Kayak pengalaman pribadi, kayak antum tadi, saya melihat guru saya gini, akhirnya tergentak, masa saya yang di bawah beliau jauh kok nggak punya seperti beliau. Itu syukur saat itu menjadi motivasi besar sekali ya, bahwasanya kita minimal selain Quran ini harus wajib. Wirid Quran memiliki wirid takhusus kita. Betul sekali. Jadi kalau anda bisa pahami gini, kenapa kok antum wiridnya hadis? Karena antum kecenderungan takhususnya di hadis. Betul. Seandainya mungkin antum takhususnya geografi, mungkin geografi kan, wiridnya kan. Jadi itu. Iya. Itu. Ya, jadi makanya jangan ada ya ikhwah yang mungkin kok wiridnya nggak nahwu, kok nggak sorof. Itu bukan soal dikotomi ilmu kan, tetap belajar itu, tetapi maksudnya yang jadi tingkatannya wirid, karena menjadikan wirid hal itu nggak mudah kan, susah, satu aja susah loh, apalagi masa harus wirid semua cabang ilmu, kita nggak tidur nanti kan. Karena wirid itu seperti melazimkan sesuatu pada diri kita setiap harinya, bahkan kalau itu mungkin terlewatkan harus kita kodok, walaupun itu bukan wajib, bukan sholat, itu. Tapi harus dikodok. Iya. Memang sunnahnya dari Rasulullah SAW seperti itu. Jika kamu punya wirid terus nggak dibaca di malam hari, silakan dikodok di siang hari. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwasanya begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Kalau ketinggalan ilmunya kita kodok. Iya, subhanallah. Iya, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Iya, Ustaz. Nah ini mungkin ini sebentar lagi, tapi ada pertanyaan gini. Pernah nggak Ustaz antum menanyakan ke guru antum, atau antum menanyakan ke orang lain, atau antum menanyakan ke diri sendiri, kemudian antum temukan jawabannya dari diri sendiri, perenungan antum gini, ada bisikan gini, kamu itu cuma baca wirid Quran, kamu itu cuma baca wirid hadis, kamu itu nggak paham semua loh. Terus ada rasa don, saya kan nggak paham ya. Akhirnya karena ada don itu, wiridnya tuh berhenti 1-2 hari. Kemudian ya setelah itu semangat lagi. Lah, ada nggak talbis ataupun bisikan, ngapain kamu wirid kalau cuma baca Quran tilawah, cuma denger hadis tapi kamu nggak paham. Nah, pernah nggak pengalaman bisikan seperti itu yang membuat semangatnya turun? Kemudian kok bisa semangatnya naik lagi, bahkan sekarang masih continue. Lah itu jawaban guru antum atau jawaban antum sendiri, bahkan nggak apa-apa. Apa itu untuk menghilangkan bisikan seperti itu? Awalnya sih seperti itu ya. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin itu saya ikut di Jogja itu dapat dari Syekh Abdul Rashid berkata bahwasanya ada salah satu dari kami itu tanya saya gimana bisa paham atau mudah ngafalin Syatibiyah, terus Durrah yang bentuknya itu kan itu susah sekali. Akot. Karena Syatibiyah itu setiap kata adalah rumus. Nah saat itu beliau tanya, kalau kamu berhasil melazimkan wirid Quran minimal seminggu hatam, kamu akan dibukakan segala macam ilmu
gitu. Oh. Jadi ini modelnya itu tidak masuk akal. Ulangi lagi ini. Kata Syekh Abdul Rasid Sufi. Ya. Jika engkau berhasil melazimkan atau melazimkan wirid ya, minimal nih nggak boleh lebih dari itu. Seminggu itu hatam Al-Quran. Itu insya Allah akan dibukakan semua fan ilmu yang kita inginkan. Makanya di sini ada hal yang tidak bisa pikir secara logika. Kalau kita melazimkan wirid, insya Allah akan bukakan ini pengetahuan di ilmu ini yang kita ingin tahu, insya Allah Allah bukakan. Dan itu nggak masuk logika. Dan saya sadari seperti itu. Saya ikut ketika hadis wirid terus ini tiba-tiba ketika mau ngomong itu dibukakan oleh Allah. Oh ternyata ini tuh maknanya seperti ini. Padahal nggak pernah belajar. Dan ketika dibaca di kitab syarah kok sama. Iya. Itu ya kita nggak masuk logika. Iya. Masya Allah. Ya kalau kita logikakan itu adalah ketekunan. Nah, ya kan? Ketekunan. Iya. Ya subhanallah, itu closing statement yang luar biasa, Sat. Juga mungkin gini, Sat ya. Salah satu sumber ilmu itu kan guru dan juga membaca ya. Betul. Guru jelas itu mutafak alaih. Membaca jelas juga Iqra ya. Al-Qur'an mengatakan Iqra, sumber ilmu dan membaca. Mungkin ketika kita melakukan ikhtiar yaitu membaca gitu saja. Membaca terus. Kan wirid itu kan membaca kan? Betul. Mendengarkan, membaca. Itu mungkin sebenarnya otak itu juga sebenarnya memproduksi pengetahuan kan? Dengan berulang-ulangnya kata. Jadi ada variabel-variabel yang mungkin kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Betul. Pengetahuan yang mungkin sama itu kan, misalkan sama itu 50 halaman. Karena cepat mungkin yang menjadi maklumat yang kita pahami mungkin hanya berapa persen. Tapi karena itu berlanjut bersekian tahun, jadi kayak nabung ilmu gitu kan. Secara tidak sadar. Mungkin kita pernah nabung di tahun 2020. Sambungannya baru kita temukan di tahun 2021. Yang kita pahami hal di tahun 2022. Betul. Itu mungkin kalau mau dikatakan sama orang yang mungkin terlalu rasionalisme ya. Iya. Ya kan? Artinya iya itu gitu loh. Ketekunan itu kan ketekunan, terus juga istiqomahan. Ya jelas ada hasilnya ya. Namanya usaha itu tidak pernah bohong gitu kan. Itu Masya Allah tabarakallah. Ya Ustadzul Karim, Ustadz Dr. Muhammad Khairul Marzukin, hafidzakumullah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ini insya Allah menjadi amal jariah antum. Amin. Dan inspirasi sekali ya, karena memang anak pribadi Ustaz nggak tahu ya, anak dulu memang pernah punya pikiran luar negeri itu sepertinya salah satu atau hampir kayaknya satu-satunya solusi untuk tafakuh fiddin. Tapi sini ke sini melihat di Indonesia ini ulama juga banyak, ya kan? Terus biaya ke luar negeri juga mahal. Terus online ini bisa dikatakan sekarang ini bisa melakukan aktivitas taklim yang tidak kalah efektif dengan offline. Hanya saja nggak ada guru aslinya aja, tapi bisa dia visual, bisa tanya jawab, bisa bikin ujian, mantap lah. Itu seakan-akan online ini menjadi solusi untuk kita, wabil khusus, dan mungkin santri-santri kita yang mungkin pada saatnya nanti tidak diberikan Allah rezeki berupa kemampuan untuk ke luar negeri misalkan. Sementara dia sudah belajar dasar-dasar ilmu misalkan dengan guru-gurunya, online ini bisa menjadi solusi untuk menambah ilmu dia. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan tentang tips, nasihat, insight, motivasi bisa menjadi penguat kami dan seluruh yang mendengar. Amin. Bekal nanti insya Allah untuk talabul ilmi syar'i Ustadz. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Khairul Marzukin. Sama-sama. Ila liqa insyaallah, kita akhiri Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustadz. Jazakallahu khairan.